Carilah siapa diri kita ini. Setelah kita tahu bahwa kita ini ternyata hidup, diri kita ini melihat, diri kita ini tahu. Tahulah kita bahwa siapa diri kita ini. Setelah kita merasa tahu, lalu buanglah apa yang kita tahu itu. Nah ternyata bukan kita yang tahu itu Allah. Nah ini yang paling utama dalam hidup kita ini, mengenal Allah itu dulu. Sehingga dalam istilah orang tasawuf, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama. Maka sering saya sampaikan, tugas utama manusia hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Tugas utama manusia hidup di dunia ini untuk mengenal Allah. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Saya senang untuk dikenali, maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Sehingga di dalam ayat yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Nah ini yang pertama yang perlu kita cari tahu untuk mengenal Allah itu dulu. Ya. Sehingga dalam kajian tasawufnya disebut la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau tidak mengenal siapa yang dia sembah. Nah, jadi jangan sampai kita ibarat kata orang payah badan hati susah. Perasaan kita sudah rajin betul ibadah, tapi pada akhirnya ternyata ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak mengenal siapa yang kita sembah. Nah maka kita perlu mencari itu yang pertama dulu. Dan waktunya sangat singkat Bapak Ibu. Nah, walaupun di dalam istilah seringkali kita sebut ada namanya abidillah, ada namanya arifillah. Kalau abidillah itu orang yang rajin ibadah walaupun dia tidak mengenal Allah. Itu abid. Kalau arif billah dia mengenal Allah. Nah, jadi beda. Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif fayyarun ilal qurbah. Orang abid itu ibarat jalan kaki menuju surga, sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Beda. Makanya kalau di tingkat abid selalu saja pikirannya kepala sama surga. Surga, pahala, surga, pahala. Ya. Apalagi bapak-bapak yang sudah dikasih tahu di surga itu banyak bidadari. Lihat betul kita untuk lakukan itu, karena yang dikejarnya dapat bidadari. Tapi itu tadi, orang abid itu tidak ubahnya jalan kaki menuju surga. Lama.
Wal arif tayarun ilal qurbah. Orang arif itu terbang menuju Allah. Jadi yang surga yang sesungguhnya itu bukan yang ada bidadarinya. Yang surga yang sesungguhnya itu kembalinya diri kita ini kepada Allah. Nah, itulah surga yang sesungguhnya. Nah, makanya digambarkan surga itu ada kesenangan. Kenapa dalam surga itu kok ada bidadari, nggak ada bidadara? Bidadari itu kan konotasinya untuk bapak-bapak. Ibu-ibu nggak punya bidadara. Kenapa, Bu? Kok di surga nggak ada bidadara? Kenapa di surga ada bidadari? Ya, gambaran surga itu ada kesenangan. Puncak kesenangan bapak-bapak itu ya perempuan. Itu puncak kesenangan bapak-bapak. Makanya biarpun duitnya habis, yang penting dapat yang muda. Kalau ibu-ibu enggak, puncak kesenangan ibu-ibu bukan laki-laki, bukan duit. Ya, itu puncak kesenangan ibu-ibu, perhiasan, duit. Makanya kata Nabi, yumtahanul mar'atu bil zahab wa yumtahanur rajulu bin nisa. Wanita diuji sama duit, laki-laki diuji sama wanita. Makanya saya bilang tadi, walaupun duitnya banyak habis, yang penting dapat yang muda. Yang perempuan juga begitu, nggak apa-apa tua-tua, yang penting banyak duit. Gitu ya. Jadi surga itu adalah kesenangan. Nah, jadi yang kita kejar sekarang ini, bagaimana kita mengenal Allah itu dulu. Jalan untuk mengenal Allah itu banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, banyak jalan kita untuk mengenal Allah, tapi paling utama ada dua jalan. Nah, adapun kita mengaji tarekat, makna tarekat jalan kepada Allah. Jadi tarekat itu ada tarekat dalam pengertian amaliyah, ada tarekat dalam pengertian ilmiah. Kalau tarekat dalam pengertian amaliyah itu zikir. Ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Satariyah, ada tarekat Samaniyah, dan macam-macam. Tapi intinya sama, itu perjalanan menuju Allah dengan cara beramal. Itu tarekat dalam pengertian amaliyah. Tapi ada tarekat dalam pengertian ilmiah. Apa itu tarekat? Jalan. Jalan kita untuk mengenal Allah. Jalan kita untuk sampai kepada Allah. Maka disebutkan, adapun kita mengaji tarekat, makna tarekat jalan kepada Allah. Mana yang menjadi jalan kita untuk menuju Allah? Itu ada dua. Yang pertama, kajian tubuh yang kasar. Yang kedua, kajian tubuh yang halus. Maka dalam kajian, sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, terbenarlah oleh kita, tubuh kasarlah yang hidup, tubuh kasarlah yang tahu, tubuh kasarlah yang berkuasa, tubuh kasarlah yang berkehendak, tubuh kasarlah yang melihat, tubuh kasarlah yang mendengar, tubuh kasarlah yang berkata-kata. Nah, ini kita belum belajar ini. Jadi artinya bayangan kita dan paham kita sementara ya tubuh kasar inilah yang hidup. Tubuh kasarlah yang tahu. Tubuh kasarlah yang melihat, mendengar, yang berkuasa, yang berkata. Ini paham sementara, ya. Nah, kita belum belajar. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ya, tubuh kasar kita hidup, tubuh kasar kita mendengar, tubuh kasar kita melihat.
Tapi ternyata coba kita analisa, benarkah tubuh kasar kita ini hidup? Ya. Benarkah tubuh kasar kita ini melihat, mendengar? Nah, kita renung, kita perhatikan si mayat. Orang yang sudah mati, telinganya masih ada. Tapi telinga mayat sudah tak mendengar lagi. Nah, telinga itu kan nempelnya di tubuh yang kasar. Nah, jadi mayat masih punya telinga, cuman tidak mendengar lagi. Oh, kalau begitu bukan telinga ini yang mendengar. Ya. Kalau telinga kita ini mendengar, mestinya si mayat masih bisa mendengar. Karena telinga mayat tidak copot. Apakah kaki kita ini yang berjalan? Kalau lahirnya iya, secara kasar kata kita, kaki kita jalan. Tengok mayat lagi, orang yang sudah mati, kakinya masih ada. Nggak lepas kakinya. Tapi kaki mayat sudah tak berjalan lagi. Nah, ini menunjukkan ternyata yang jalan itu bukan kaki. Ya. Mata kita ini melihat, kata kita secara zahirnya. Apakah mata kita melihat? Kata kita iya, mata kita melihat. Ya, makanya ada ibu-ibu ya yang mau ke dokter. Mau kemana Bu? Mau ke dokter. Kenapa? Enggak tahu, mata saya ini kalau dibuka, apalagi buka dompet, enggak ada yang kelihatan. Makanya saya lihat itu, walaupun itu mungkin konten ya gitu ya, ada ibu-ibu datang ke dokter. Kenapa Bu? Ini dok, mata saya ini nggak melihat sama sekali. Dikeluarkannya angka-angka 1, 2, 3. Ini kelihatan nggak Bu? Oh, nggak kelihatan sama sekali. Dikeluarkannya duit. Nah ini kalau ini kelihatan, nah itu jelas kata itu. Kata dokternya kalau itu Pak Ibu ini bukan rabun mata, bukan matanya yang rabun, tapi mata duitan. Jadi artinya sementara kita pahami mata kita cuma lihatlah. Ya, tapi kenyataannya mayat masih punya mata, tapi mata mayat sudah tak melihat lagi. Nah sampai di sini dapatlah kita kesimpulan, oh tubuh yang kasar ini sebenarnya nggak punya kemampuan apa-apa. Ya, maka timbullah istilah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini arahnya ke sini, ke tubuh kasar. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Sama ketika kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, artinya tiada kemauan, tiada kemampuan untuk melaksanakan sholat itu melainkan dengan Allah. Sudah kita omongin ketika dengar azan, kita masih di rumah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kemauan kecuali dengan Allah. Keluar rumah kita, jalan kita. Nah, kalau tadi tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tapi bisa jalan. Nah, yang jalan itu siapa itu? Kata kita nggak ada kemauan, nggak ada kekuatan, tapi ternyata dia ada maunya datang ke masjid, ada kekuatan dia jalan. Nah, kira-kira yang jalan itu siapa? Ini yang perlu kita kaji lebih jauh nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah gambaran tubuh yang kasar. Maka kalau dikatakan la haula wala quwwata illa billah, itu artinya apa? Tidak ada kemampuan, tak ada kemauan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kemampuan kita untuk mengerjakan perintah. Tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan larangan Allah. Melainkan dia dengan Allah. Ya.
La haula wala quwata illa billah. Mengerjakan perintah itu aktif, meninggalkan larangan pasif. Tidak bisa aktif, tidak bisa pasif, melainkan dengan Allah. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Tak bisa gerak, tak bisa diam, melainkan dengan Allah. Jadi diam aja nggak bisa kita. Ya si tubuh kasar ini. Ya. Jadi kalau kita bicara diri kita yang zahir ya tubuh kasar. Maka tubuh kasar ini disebut jasmani. Apa itu jasmani? Jasmani, ya jas itu baju, mani ya mani, baju dari mani. Ya. Si jasmani ini baju dari mani. Oh kalau begitu tubuh kasar ini baju, casing. Ya, jangan kita tertipu dengan tubuh yang kasar, Bapak. Tubuh yang kasar ini jasmani atau disebut dengan tubuh basyari. Atau disebut juga dengan apa namanya ayan kharajiyah. Jadi dalam bahasa tasawuf disebut ayan kharajiyah. Jadi ada ayan kharajiyah, ada ayan sabitah. Kalau ayan kharajiyah itu tubuh yang kasar. Kalau ayan sabitah itu ruh atau nyawa kita. Lalu ada disebut wujud yang am. Kalau wujud yang am hati kita. Ada wujud muhat. Kalau wujud muhat rahasia pada kita. Ya. Maka saya ya agak jarang menggunakan istilah ini. Ya kenapa? Karena agak susah dipahami ketika kita belum sering mendengarnya. Yang gampang itu apa? Ya, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itu kan gampang. Ya. Nah tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi kalau bahasa tasawufnya ayan farajiyah wujud yang am, ayan sabitah wujud muhad. Nah, dapatlah kita satu kesimpulan bahwa ternyata tubuh kasar kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak ubahnya seperti baju. Nah, ini baju. Baju saya punya lengan, ada lengan baju. Karena sedang kita pakai, lalu ketika saya angkat tangan, lengan baju terangkat. Kalau saya turunkan tangan saya, lengan baju turun. Jadi yang turun naik itu bukan lengan baju, tapi tangan saya. Nanti di rumah, saya buka baju, saya gantungkan. Lengan baju tak lagi naik turun. Kalau masih juga naik turun, nah ini hati-hati. Jangan-jangan ada jelangkung. Ada. Nah, jadi artinya ketika sudah buka nggak bisa naik. Nah begitulah ketika sudah mati nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, tangan tak bisa berbuat, mata tak melihat, telinga tak mendengar, mulut tak bisa bicara. Nah itulah gambaran tubuh yang kasar. Sesudah kita berguru, guru sudah mengajarkan kepada kita, ternyata hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus. Ada tubuh yang kasar hidup karena adanya tubuh yang halus. Mendengar tubuh yang kasar karena tubuh yang halus yang mendengar. Melihat tubuh yang kasar karena melihatnya tubuh yang halus. Berkuasanya tubuh yang kasar karena berkuasanya tubuh yang halus. Berkehendaknya tubuh yang kasar karena berkehendaknya tubuh yang halus. Berkata-kata tubuh yang kasar karena berkata-kata tubuh yang halus. Nah, sampai di sini pahamlah kita. Ini namanya mi'raj jasmani. Ya. Mi'raj jasmani kita naik dari tubuh yang kasar, kita tinggalkan tubuh yang kasar, masuk kita ke tubuh yang halus. Nah, ternyata ada kesimpulan, oh tubuh yang halus itulah sebenarnya yang punya kemampuan. Ya, yang hidup tubuh yang halus, yang tahu tubuh yang halus, yang berkuasa tubuh yang halus, yang berkehendak tubuh yang halus, yang melihat tubuh yang halus, yang mendengar tubuh yang halus, yang berkata-kata itu pun tubuh yang halus.
Nah, makanya ada pantun Lampung gitu. Tak kuku nyonggok jonggok menjang di lambung putar. Tuhan mudang disepok ya dosai cawa-cawa. Nah, mana dia ya tubuh yang halus itulah. Ada. Ini kalau kita nggak perhatikan ini kadang-kadang kita terselip tubuh yang kasar ini. Makanya seringkali kita itu ya apa namanya membuli, mencaci, memaki. Kenapa? Yang kita lihat cuma yang kasar aja. Kita nggak melihat yang halusnya kan. Ada ya. Ini yang dikatakan oleh Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Jalani pada sallallahu alaihi wasallam. Man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharuhu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Nah, pandangan sia-sia itu apa? Pandangan yang tak melihat mata ikan asin. Nah, mata ikan asin tebul lalang, tapi nggak ya. Kalau bahasa Lampungnya buta tepedak. Banyak orang buta tepedak sekarang ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi tubuh yang halus yang punya kuasa. Ruh namanya, nyawa namanya. Tubuh yang halus kita. Nah, jadi kalau kita bicara tubuh yang halus, itulah ruh kita. Jadi sebenarnya ruh ini kan datang langsung dari Allah. Kita nggak punya ruh, nggak. Cuman kata kita saja, karena kita merasakan di tubuh yang kasar tadi, maka kita katakan kita ini punya ruh. Cuman kalau ditelusuri, Bapak dapat ruhnya dari mana? Belinya di mana? Bikinnya kapan? Kita nggak pernah beli, nggak pernah bikin, tapi punya. Dari mana dapat? Nah, fanafaktu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Oh, kalau gitu ruhnya Allah, itu bukan ruh kita, bukan. Cuman kita aja yang sombong, ngaku-ngaku punya. Nah, ini yang bahayanya. Ini salah satu kelemahan kita, kesalahan kita dalam beriktikad. Enggak punya, tapi ngaku punya. Dipinjamin, ngaku milik. Nah, ini bahaya. Dipinjamin, tapi merasa milik kita. Nah, kalau ibarat dipinjamin motor, lalu dijual, nah dikejar sama polisi. Nah, bukan milik kita. Nah, sekarang setelah kita menyadari ternyata memang itu bukan punya kita, ya udah akui saja itu bukan punya kita. Nah, kalau bukan punya kita bagaimana? Apa upayanya? Balikkan, kembalikan, jangan ditahan. Kalau sampai mati itu nggak dibalikkan, nah ini jadi urusan. Maka diingatkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum ajalmu tiba. Kembalikan. Nah, mengembalikannya inilah yang jadi membutuhkan proses, ya, membutuhkan pemahaman bagaimana cara mengembalikannya itu. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang, yang mengembalikan secepatnya sebelum ajal tiba, dan itu diingatkan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara kita mengembalikannya? Belajarlah dengan ikan yang hidup di laut. Nah, jadi pelajaran ikan hidup di laut. Ini cara mengembalikan. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hidupnya ikan di laut? Itu ada dua pelajaran. Ya, jadi ada dua kesimpulan atau dua pelajaran kita belajar dari ikan hidup di laut. Pertama,
ikan yang hidup di air asin tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Itu satu. Ya. Mengapa ikan yang hidup di air asin walaupun bertahun-tahun tapi tetap tawar, tidak asin? Jadi asin itu nggak bisa masuk kepada daging ikan itu. Kenapa? Karena ikannya masih hidup. Nah, begitu juga kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana. Tidak akan nyangkut pula hati kita sama jabatan. Tak nyangkut pula hati kita ini dengan duit. Kalau hidup zikir di hati. Itu makanya ibaratnya asin tidak masuk kepada ikan yang hidup di laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Nah, begitu artinya kita. Ini kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia. Seorang bendahara yang pegang duit banyak, ngitungnya capek, tapi nggak buta matanya melihatnya. Nggak hijau pula matanya ngeliat duit banyak. Memang tahu betul dia bukan duit dia. Cuman kadang-kadang sakit hati juga, Pak, tolong Pak, katanya. Ya, kita ini nggak ada apa-apa, Pak. Cuman ngitung aja, katanya. Nah, memang mau berapa? Ya terserah Bapak. Dah, nyangkut di hati. Ya, jabatan juga begitu. Nah, kadang-kadang kita tidak menghadap ke kiblat, Pak. Makanya dulu pernah saya katakan, kenapa orang yang sudah meninggal, ya ada talqin mayat, saudara. Ya, orang sudah meninggal, sudah dikubur, kembang sudah ditabur, nah, duduklah seorang ustadz baca talqin mayat. Apa talqin mayatnya? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, muslimin muslimat saudaraku. Ini kapan disampaikan? Setelah dikubur dalam tanah. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, tetapi coba lihat dengan pandangan ma'rifat. Ya. Siapa yang diajar? Yang mayat yang dikubur. Kalau zahirnya mana? Dikubur di tanah. Siapa itu mayat? Diri orang yang sudah mati. Mana diri? Nah, ini kuburan. Jasad kita ini ibarat kuburan, Pak. Inilah kuburan yang berjalan. Nah, ini jasad kita inilah kuburan yang berjalan. Yang terkubur siapa? Ya diri kita lagi terkubur di dalam ini. Nah, sedang terkubur sekarang. Coba tanya, ya kan? Tanya, wahai Sulyadi, siapa Tuhanmu? Ini maaf kayak Suryadi terus yang jadi contoh. Karena beliau ini yang nampak terang di mata. Bukan yang lain tak terang, yang lain terang juga. Cuma kena di azan tadi kedengaran. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi diri kita yang sedang terkubur sekarang ini yang ditanya. Ini kan bahasa kiasan. Ya, kalau kita pikir orang sudah mati diajarin, lagi hidup aja susah hafal. Udah mati, baru diajar siapa Tuhanmu, lagi hidup aja nggak paham-paham. Tapi bahasa itu bahasa kiasan, Bapak Ibu. Yang dikubur itu tanya, ya, ajarin. Nah, bagaimana ngajarinya? Talqin zikir. Ya. Coba tanya ke diri kita, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih. Artinya apa? Dengan keyakinan yang benar. Kalau lisan yang fasih itu rada mati,
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Udah dikunci lidahnya, enggak usah ngomong lagi. Tapi bahasa jawab dengan lisan yang fasih, artinya dengan keyakinan yang benar. Siapa yang bertanya? Mungkar dan nakir. Nah, nanti itu kalau dikubur itu mungkar nakir. Nah sekarang coba tanya, gambaran, bayangan mungkar dan nakir. Coba tanya dengan pikiranmu, tanya dengan nafsu. Jawab dengan hati nurani. Jujur. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Yang nanya siapa? Akal. Pikirin, benar enggak kau ini sudah bertuhan sama Allah? Udah tahu belum sama Tuhanmu itu? Jangan nafsu aja. Saya bertuhan sama Allah tapi kenal Allah juga enggak. Nah nyesal nanti. Ya. Kemana kiblatmu? Baitullah kiblat. Berkiblat enggak dalam hidupmu ini? Ada. Kadang-kadang kita tidak berkiblat ke Baitullah. Mana Baitullah? Ini hati nurani kita ini Baitullah. Qalbul mu'minin Baitullah. Inilah Baitullah. Berkiblat enggak ke situ dalam hidupmu ini? Dalam memilih dalam pemilu berkiblat ke sini enggak atau ke duit kiblatnya? Banyak kita enggak berkiblat ke sini. Kiblatnya ke duit, kiblatnya ke jabatan, kiblatnya ke atasan. Enggak kiblat ke sini. Ya, makanya seringkali bertolak belakang antara keyakinannya dan yang dia kerjakan. Ujung-ujungnya stroke, Pak. Kenapa? Ya bertentangan terus begitu. Hati nurani tidak terima, tapi dia mau melaksanakan ini, mesti dikerjakan. Nah, udah, nggak berkiblat ke sini. Nah, coba, benar nggak kita berkiblat ke Baitullah? Menghadap ke Baitullah. Setiap gerak kita, setiap langkah kita, ketika kita melakukan sesuatu, bertanya nggak ke sini? Berkiblat nggak dengan hati nurani kita? Sekarang, ada. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Kau ikutin nggak imam itu? Namanya imam kan diikuti. Ya, imam berdiri, makmum berdiri, imam ruku, makmum ruku, kan begitu. Itu diikuti. Apa petunjuknya dalam Al-Quran, kita ikuti. Kadang-kadang kita ini belum yakin betul kalau Al-Quran itu membawa kedamaian. Yakin kita kalau Al-Quran itu wahyu Allah, yakin sepenuhnya. Cuman ketika diterapkan, yakin tidak kalau Al-Quran membawa kedamaian. Oh jangan dulu, ini bukan negara Islam. Mulai kan? Ya. Nah, kalau diterapkan syariat Islam ini, kacau negara ini. Enggak yakin, artinya Al-Quran itu memberi petunjuk. Enggak diikuti kan? Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan kamu bangkai, darah dan daging babi. Tapi babi dijual semua. Daging babi pun dijual, dimakan pula. Enggak nunjuk, enggak ngikut petunjuk. Ya. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang hanya nyanyian, hanya laguan. Nauzubillah. Bangga kita dengan menyanyikan, melagukan Al-Quran. Tetapi kita abaikan petunjuknya. Musabaqah kita laksanakan di mana-mana tiap tahun. Tapi petunjuknya tidak diikuti. Maka saya bilang Al-Quran itu bukan nyanyian. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Ikuti petunjuknya. Nah, cuman untuk menyelami petunjuk Al-Quran ini tidak gampang, Bapak Ibu. Ya, karena tidak semua kita ngerti bahasa Arab. Ya. Ngerti bahasa Arab pun belum tentu bisa menemukan petunjuk suci yang terkandung dalam Al-Quran itu. Sangat tergantung petunjuk Allah kepada yang bersangkutan. Nah, maka kita perlu mendekat kepada Allah supaya kita menemukan petunjuk itu. Ya, banyak sekali Bapak Ibu ayat-ayat Al-Quran itu, salah satunya saya baca tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan apa yang ada padamu, apa yang Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, persepsi kita selama ini
Kalau yang namanya infak sedekah duit, gitu. Infak harta, bukan Pak. Mimma razaqnakum. Apa yang sudah kami berikan padamu, serahkan kembali. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum itu artinya serahkan apa yang sudah kami berikan padamu sebelum kematianmu datang. Kalau diserahkan kepada siapa diserahkan? Kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Tentu yang punya, yang milik. Siapa yang milik? Allah yang punya. Kembalikan kepada Allah. Apa yang kita kembalikan? Sifat 7 yang ada di diri kita ini terutamanya itu milik Allah. Balikkan. Hayat punya Allah, bukan punya kita. Ya. Ilmu punya Allah, bukan punya kita. Kita nggak punya ilmu, nggak. Yang punya ilmu itu Allah. Nah, makanya ada istilah, ya, Imam Syafi'i berkata, siapa orang yang belajar tasawuf waktu pagi, waktu sore dia bodoh. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan menjadi normal. Nah, ini yang kadang-kadang digaung-gaungkan oleh orang yang tak paham, akhirnya orang Islam ketakutan belajar tasawuf. Ya. Siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Maksudnya bukan bodoh idiot. Tidak mengaku kalau dirinya yang tahu itu Allah. Tidak merasa kalau dirinya yang pintar itu Allah. Jadi bodoh. Jadi bukan bodoh idiot, bukan. Tidak merasa tahu. Tidak merasa berilmu. Nah, kalau dia sudah belajar tasawuf, ya. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, artinya riyadhah 40 hari, maka dia tidak akan menjadi normal. Nah, ini juga diulang-ulang terus sehingga orang takut belajar tasawuf. Karena nanti nggak normal, padahal nggak begitu maksudnya. Yang normal itu kalau di sebalik dinding nggak kelihatan lagi, itu normal karena ditutup sama dinding. Orang yang belajar tasawuf, yang Allah bukakan hijabnya sehingga dia mukasafah, jangankan di sebalik dinding, balik pulau kelihatan sama dia. Nah, ini kan tidak normal kan? Jadi tidak normal dalam pengertian positif, bukan tidak normal dalam pengertian negatif. Kalau yang normal, Pak, kalau nggak diomongin sama mulut, kan nggak kedengaran sama kita nggak tahu. Ya, tapi mereka yang dibukakan Allah hijabnya, jangankan diomongkan dengan mulut, terbetik di hati saja dia tahu. Ya, saya mengalami yang begitu dulu. Ya, jadi saya berangkat dari Lampung, mau minta talqin sama Abah di Suryalaya. Ya, ikut manakib. Ya, selesai manakib, ya karena belum sempat ketemu Abah, nah saya minat. Ya, mau minta talqin besok subuh. Begitu selesai subuh, saya ini di sana belum ketemu pengasah Abah kan. Ya, tapi niat dari Lampung saya mau minta talqin sama Abah. Pikiran saya Abah itu nakinya di masjid. Ya, sudah selesai subuh, saya duduklah di masjid itu. Nongkrong di sana, nunggu. Pikiran saya Abah nakinya di masjid. Sedang rupanya mereka talqinnya di rumah madrasah, di rumahnya Abah. Ada almarhum Pak Agus ketika itu ya yang mengatur ya jamaah yang mau talqin gitu ya. Beliau sudah tutup pintu. Udah siap Bah katanya. Yang mau talqin. Diam Abah sebentar, cerita Pak Agus. Oh belum, kata Abah. Ada satu orang dari Lampung di masjid, panggil. Padahal saya belum ketemu apa, kalau mau cerita. Datang Pak Agus ke masjid. Ada yang dari Lampung enggak? Ada, saya bilang. Itu ditunggu Abah katanya di madrasah. Nah, langsung saya berangkat ya ke madrasah itu. Rupanya ruang itu sudah penuh Pak. Sudah penuh yang mau talqin itu. Ada satu tempat duduk pas di depan Abah. Begitu saya buka pintu, orang begini semua. Nah, akhirnya saya duduk pas di depan Abah.
Kok Abah tahu ada yang dari Lampung? Padahal saya belum pernah temu sama Abah. Nah, ini namanya tidak normal. Ya, dan kalau yang normal kan diomongin dulu baru tahu kan? Itu normal. Nah, ini belum diomongin, berketemu aja belum tahu. Nah, ini kelebihan. Artinya kalau Allah bukakan hijab. Jadi jangan dipahami kalau orang belajar tasawuf 40 hari dia tidak normal lalu negatif, bukan, Pak. Ya. Itu artinya Allah berikan kelebihan kepada yang bersangkutan, terbuka hijabnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita belajar tasawuf. Nah, itu kelebihan-kelebihannya. Makanya untuk itu kita perlu mengkaji diri. Kita kembali kepada pokok persoalan tadi. Jalan kita untuk menuju Allah, mengenal Allah itu dua. Yang pertama, kajian terhadap diri yang kasar, kemudian terhadap diri kita yang halus. Tadi sudah kita awali, awal mulanya kita tahu tubuh yang kasar yang punya kemampuan, tapi kemudian sirna. Tubuh yang kasar tidak punya kemampuan apa-apa, ya ternyata tubuh yang halus itulah yang tahu, tubuh yang halus itu yang hidup, tubuh yang halus itulah yang berkuasa, yang berkehendak, yang melihat, yang mendengar, dan yang berkala. Nah, sampai di sini kita paham bahwa diri yang halus itulah sebenarnya diri kita. Kalau ini casingnya saja. Nah, naik lagi, jangan berhenti dulu di situ, Pak. Tubuh halus itu ruh namanya, nyawa namanya, Muhammad namanya, atau disebut Nur Muhammad, yang tubuh yang halus. Ya, nah, tubuh yang halus yang namanya nyawa ini ruh itulah. Karena ruh kita ini itu yang asalnya dari Allah itu ruh itu, yang ruh kita ini kalau dia menghidupkan nyawa namanya. Tapi kalau dia membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dengan yang batil, akal namanya. Kalau dia memahami, hati namanya. Kalau dia punya kemauan, nafsu namanya. Nah, ruh itulah. Ya, kita jangan apa namanya, jangan dibingungkan dengan istilah-istilah itu. Ya, ruh itu kalau dia sampai ke mata, ya basor namanya. Kalau dia ke telinga, sama namanya. Nah, makanya dari sekian banyak istilah, ya pekerjaannya, tugasnya sama dengan satu orang, misalnya Pak Sulyadi lagi. Dia kalau lagi azan muazin kata orang. Tapi kalau dia di bengkel, nah bengkel kata orang. Ya. Kalau dia dari dagang, ya kalau di jualan, pedagang kata orang. Tapi kalau dia lagi nyangkul di sawah, di ladang, petani kata orang. Ya inilah orangnya. Ya dah. Makanya suhudul wahdah fil kasrah. Pandang satu dalam banyak. Ya. Ketika kita memandang satu, terlihat banyak. Tapi ketika kita memandang banyak, terlihat satu. Nah, ini makanya ada kajian suhud. Ada 3 tingkatan suhud. Suhudul wahdah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Insya Allah pada kesempatan lain kita coba kaji itu. Nah, tapi kita lihat dulu yang satu ini. Ini kan belum selesai. Nah, baru sampai kita tubuh yang halus, Pak. Udah kita tinggalkan tubuh yang kasar nih. Ya, tubuh yang halus kita fokus sekarang. Ternyata tubuh yang halus itu ruh. Ruh itu apa? Panafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku. Ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Berarti ruh itu ada yang menghidupkan. Ruh itu tidak bisa hidup sendiri tanpa hayat Allah. Ya. Ruh itu tidak bisa mendengar tanpa samanya Allah. Ruh itu tidak bisa melihat tanpa basarnya Allah. Oh, kalau begitu yang hidup itu siapa? Allah yang hidup, bukan ruh. Naik lagi, ini namanya mi'raj Ruhul Qudus. Dari mi'raj jasmani sampai kita kepada ruhani. Ini naik ke atas mi'raj Ruhul Qudus, naik kita kepada Allah.
Berarti Allah lah yang tahu, Allah lah yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah lah yang berkalam. Nah, hilang tubuh yang kasar, hilang pula tubuh yang halus, yang terlihat Allah. Nah, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang hidup, Allah yang tahu. Nah, bagaimana kita menghilangkan keakuan diri kita itulah. Ngaku-ngaku kita yang pinter, buang jauh-jauh itu. Ya dah. Kita nggak tahu apa-apa, yang tentu Allah. Contohnya begini, ini warna apa, Bu? Hitam, kata kita. Kata Allah ini warna apa? Ya hitam juga, karena kita tahu hitam dikasih tahu sama Allah. Sebelum dikasih tahu Allah dulu nggak tahu kita ini warna apa. Coba tes, bayi baru lahir tanya, jabang bayi, ini warna apa nih? Hehehe. Nggak tahu dia. Kenapa? Ya belum dikasih tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Adam itu dengan berbagai nama. Ini namanya air, ini namanya api. Oh, tahulah kita. Oh, ini namanya besi, ini namanya tajam. Ya, ini panas, ini dingin. Itu nama-nama. Tahu kita. Siapa yang ngasih tahu? Ya Allah. Kalau begitu yang berilmu siapa? Allah yang berilmu, bukan kita. Ya, nah, setelah kita paham itu, berarti kita nggak tahu apa-apa. Yang tahu hanya Allah. Nah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Diri kita nggak tahu. Yang ada hanya Allah. Nah, bagaimana kita merasakan, ya, merasakan ketiadaan diri kita. Makanya dulu saya katakan, yang namanya iman itu ada 3 tingkatan. Ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Imannya anak-anak apa? Percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar. Itu mah imannya anak-anak. Ya. Naik kepada orang dewasa, bukan hanya percaya Allah melihat, merasa dilihat Allah. Bukan hanya percaya Allah mendengar, merasa didengar Allah. Bukannya percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Untuk tingkat ini nggak masalah, karena itu makom dia. Tapi ketika kita naik ke imannya orang tua, apa imannya orang tua? Merasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Nah, ketika kita berada pada makom ini, makom yang ketiga ini, maka mereka yang berada pada makom pertama dan kedua itu syirik semua itu. Masih syirik, Pak. Kenapa masih syirik? Masih merasa Allah itu melihat, dia juga melihat. Diri kita melihat. Dua yang melihat. Percaya Allah mendengar, kita juga yakin kita ini mendengar. Dua yang mendengar. Bersama Allah, berarti Allah ada, kita ada. Dua yang ada. Nah, di situ letak syiriknya itu. Ya, nah, bagaimana supaya tidak syirik? Buang adanya kita. Maka iman orang tua apa? Merasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Nah, tetapi merasakan ketiadaan diri kita ini enggak gampang. Ya, harus masuk ke rasa. Bukan hanya masuk ke pengetahuan. Kalau masuk pengetahuan hanya di otak, enggak masuk ke rasa. Tapi masuk ke rasa. Nah, untuk mendapatkan itu 2 jalan yang perlu ditempuh. Yang pertama jalan amaliyah, yang kedua jalan ilmiah. Maka hakikat dan ma'rifat. Nah, kalau ketemu amaliyah dan ilmiah, maka disinilah ketemu nur iman dengan nur ma'rifat. Kalau nur iman membuat kita rajin ibadah. Kalau nur ma'rifat, kenal kita kepada adanya Allah. Nah, itu disebut bertemu Allah. Jadi yang bertemu Allah itu bukan bertemu kayak kita bertemu teman, ya, lalu salaman cium tangan. Ya, enggak, bertemu Allah, bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Bertemu paham dengan yakin. Dan seperti itu juga lah sampai ke akhirat, Pak.
Makanya Allah itu nggak berubah-ubah, nggak, karena dia bersifat baqa. Bagaimana Allah itu sekarang, di akhirat ya begitulah. Nggak berubah, nggak. Makanya kalau sudah kenal dengan Allah di dunia, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di akhirat nggak bakal kenal. Ya, man kana fiha di'ama wa wa fil akhirati ama wa adalla sabila. Orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta. Tak kenal sekarang, di sana tak kenal. Ya, makanya kita curahkan segala kemampuan kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, waktu kita untuk mengenal Allah itu, agar kita kembali ke Allah sebelum ajal tiba. Maka saya bilang tempo hari, ya, sekarang singkirkan dulu dalam pikiran kita urusan pahala sama surga. Enggak usah dulu masuk ke mindset kita itu. Ya, urusan pahala sama surga singkirkan dulu itu. Kenapa? Urusan pahala itu sebab akibat. Karena kita gunakan alat ini kan alat ya. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Kan alat semua itu. Ketika kita gunakan berbuat baik dapat pahala, kita gunakan berbuat jahat dapat dosa. Jadi dosa pahala sebab akibat. Maka nggak perlu diminta. Kita ini kadang-kadang nyinyir aja. Mudah-mudahan amaliah kita mendapatkan pahala dari Allah. Udah jelas, udah dikasih tahu sama Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Masih minta juga itu. Nyinyir namanya. Ya. Maka saya bilang kalau barang sudah jelas, ngapain diminta lagi gitu. Ikan sudah di dalam baskom, masih pancing juga. Ini namanya tidak kojo-bakojo namanya. Tidak perlu dikerjakan. Nah, yang mancing itu yang di kolam. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi artinya ya kita ya curahkan pikiran kita gimana kembali ke Allah. Itu dulu. Urusan surga itu hak prerogatif Allah itu. Nggak bisa pula kita beli surga itu dengan ibadah kita. Ya, tunggang tunggi beribadah seumur hidup itu belum tentu lo dapat surga. Karena nggak bisa kebeli. Ya, itu kenikmatan Allah yang ngasih. Jangankan nunggu di akhirat, sekarang aja kita bisa rasakan itu, Pak. Kenikmatan itu. Ya. Ada barang, ada makanan enak, apa semua orang merasa enak makan? Belum tentu. Penuh meja dengan makanan enak. Ada ayam goreng, ada rendang padang, ada sup kikil, macam-macam lah. Apa semua orang enak makan? Belum tentu. Kadang-kadang banyak makanan enak, tapi bersangkutan tak enak makan. Makanya saya bilang lebih baik kita menyembelih ayam sakit asal kita sehat. Ya. Insya Allah habis juga di sop. Daripada kita menyembelih ayam sehat tapi kita sakit. Ngelihat udah enak kita. Cuman di kita ini gitu, kalau sudah sakit banyak pertanyaan, mau makan apa? Udah sakit dulu gitu. Begitu dia sehat, lahap benar makannya, ngomong pula makan terus kata. Nggak ada kerja lain, nah marah pula kata. Kadang-kadang bingung juga gitu ya. Udah sakit nanya terus gitu, mau makan apa yang dicinta, mau sup kikil, enggak, semuanya enggak. Ya, aja ditanya memang enggak beli gitu. Ya. Begitu dia sehat pulang ke rumah lahap makannya, marah pula gitu. Kerjanya makan terus katanya. Pantasan gendut katanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu dah sampailah kita ke pemahaman itu, kembali kepada Allah. Nah, hilangkan pikiran kita di surga, pahala itu. Urusan kita kembali ke Allah dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu inna lillahi wa raji'un? Kalau bahasanya, sesungguhnya kami milik Allah, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itu mah bahasa. Apa pengertiannya secara ma'rifat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kamu itu Allah, sekarang balik ke Allah lagi.
Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya saya bilang ya bukan pengantar pengumuman kematian, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya arah kita. Inna lillahi turun, inna ilaihi raji'un naik, gitu. Tanazul, taraqi, gitu. Sampai kita kepada awal mula kita ada. Dari mana kita datang, ke situlah kita pulang. Datang dari Allah, pulang ke Allah. Nah, baru selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin materinya cukup demikian. Ya, kalau masih ada waktu kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang susah, Pak, kalau kita mengenal Allah. Karena akal kita nggak kejangkau. Tapi kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, nggak ada yang susah. Ada ya. Nah, jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Ra'aitu Rabbi bi'aini Rabbi, kata Sayyidina Ali. Ya, saya melihat Tuhanku dengan mata Tuhanku sendiri. Makanya kita ya hilangkan dulu adanya kita, baru kita bisa mengenal. Maka satu lagi yang masih ketinggalan tadi, ikan hidup di laut tadi. Yang pertama, kenapa asin tidak bisa masuk ke laut, ke daging ikan? Karena dia hidup. Itu artinya apa? Ya, kalau kita hidup hati, kita tidak akan terkontaminasi dengan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalau ikan itu sudah mati, kok asinnya masuk? Nah, mati dulu ikannya baru masuk. Itu yang kedua. Nah, apa maksudnya nih? Artinya mati dulu ikannya, baru asinnya masuk. Matikan dulu dirimu, baru kau akan kenal Allah. Begitu. Selagi kau masih merasa ada, kau nggak akan bisa kenal. Nah, asinnya nggak bisa masuk. Maka susah kita mengenal Allah itu kenapa? Karena diri kita masih ada, kita merasa ada. Nah, coba kalau ditiadakan dirinya, nah baru kita kenal Allah. Baru bisa kita menyatakan adanya Allah ketika kita sudah tiada. Nah, makanya kata Nabi, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu dulu sebelum kau mati. Makanya asin bisa masuk kepada ikan yang sudah mati. Kalau masih hidup nggak bisa masuk. Ya. Makanya Allah baru bisa kita rasakan adanya ketika kita merasakan ketiadaan diri kita. Nah, tapi kalau kita masih merasa ada, kita masih berpikir, kita masih melihat, itu masih merasa ada, nggak akan mungkin bisa tembus, Pak. Nah, makanya muter-muter di situlah. Karena kita masih ada itu tadi. Nah, ketika kita merasakan ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah, nah baru bisa kita masuk ke situ. Asin baru bisa masuk ketika ikan sudah mati. Kalau dia masih hidup nggak akan masuk. Artinya adanya Allah kita rasakan ketika kita merasa ketiadaan diri kita. Maka matikan dirimu sebelum kau mati. Saya kira demikian, Pak. Makanya susah kita nemuin kenapa masih ada. Kalau teman memang sama ada, gitu kan. Apalagi ya sering traktir pula, gitu. Nah, kenal betul kita. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada yang lain? Cukup? Masih ada? Satu ya. Makasih Bu ya. Ya. Ini dapat pengetahuan. Ya. Saya masih ingat dengan pelajaran dulu masih kecil. Ya. Jadi kalau berarti mau buat pelajaran juga. Jadi gini, itu kan hadis Nabi itu, ya. Manusia ini ada 4 ya tahu, ya. Pertama, wahwa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini bodoh kan. Ya, bodoh murakkab, jahil murakkab, bodoh asli. Dia tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, merasa tahu. Ada ya. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu tetapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Maka dia mau belajar. Nggak sungkan-sungkan dia belajar sama anak kecil. Walaupun kita sudah tua, tapi karena dia merasa memang nggak tahu, dia belajar sama yang muda-muda, nggak masalah.
nggak merasa malu. Ya, ini orang yang tidak tahu, tetapi dia tahu betul kalau dirinya nggak tahu. Maka dia belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Nah, dia tahu, cuman dia nggak sadar kalau dirinya orang tahu. Makanya ada yang sarjana, ada yang profesor, ya, malah korupsi, gitu. Nah, karena dia nggak tahu kalau dirinya orang tahu. Ada ustadz yang apa namanya berbuat mesum. Ya, dia sebenarnya tahu, cuman dia nggak tahu kalau dirinya orang tahu, gitu. Akhirnya terjerumus ke jurang yang tidak baik. Ini orang yang tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Yang keempat, ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu, gitu. Dia sadar, oh saya kalau berbuat begini, nggak boleh. Apa kata dunia, katanya. Dia tahu kalau dirinya orang tahu, dia hargai dirinya, dia hargai orang lain, gitu. Karena dia tahu betul bahwa dia tahu. Gitu. Makanya kategori yang 4 tadi itu hadis Nabi. Gitu. Nah, jadi itu untuk membedakan taunya manusia. Tapi setelah kita masuk ke tasawuf, itu tahu itu buang, Pak. Bukan kita yang tahu, Allah yang tahu. Gitu ya. Saya kira cukup demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin.